warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai dinamika kelompok mata kuliah perilaku organisasi. Adapun anggota kelompoknya yaitu Dian Syifa Putri Septiani dengan NIM 2300536, Nabila Ginaulia dengan NIM 2305100, dan Tuti Sumiati dengan NIM 2301996. Sebelum memulai pada inti materi, izinkan saya menjelaskan mengenai konsep kelompok. Menurut Robbins, definisi kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Sementara dalam kamus psikologi, kelompok atau grup didefinisikan sebagai satu kumpulan biji, objek, data, peristiwa, dan seterusnya yang dapat diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Dua, satu kelompok sosial. Tiga, menempatkan dalam satu kategori atau mengumpulkan menjadi satu untuk tujuan tertentu. Tiga pengertian ini memiliki makna yang saling melengkapi dalam konteks kajian perilaku organisasi. Berikutnya ada teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok adalah konsep yang merujuk pada proses dan faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kelompok sosial. Berikut adalah beberapa teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori kedekatan. Menurut teori ini, seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Ketika orang-orang berdekatan secara geografis, baik tempat sementara, rumah, atau berbagai aktivitas keseharian yang dilakukan, maka orang-orang tersebut akan lebih memungkinkan untuk memiliki intensitas yang lebih tinggi satu sama lain. Misalnya, orang yang berasal dari daerah Jawa Barat dan tinggal di Pulau Batam membentuk kelompok dengan nama Paguyuban Pasundan. Ada teori George Homans. Teori ini memandang tiga asumsi dalam proses pembentukan kelompok, yaitu satu, semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksi-interaksinya, dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Yang kedua, ada semakin banyak interaksi-interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Tiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan dan dipahami orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Yang ketiga ada teori keseimbangan pembentukan kelompok, Balance Theory of Group Formation. Teori ini memandang bahwa seseorang tertarik pada orang lain dan membentuk kelompok didasarkan pada kesamaan sikap masing-masing di dalam menanggapi suatu tujuan yang dilakukan satu sama lain. Yang keempat ada proses pertukaran atau exchange theory. Proses pembentukan teori juga memungkinkan terjadi karena adanya interaksi dan susunan-susunan seperti hadiah, biaya, dan hasil. Dalam proses pembentukan kelompok, menurut teori ini memungkinkan terjadi karena seseorang atau sekelompok orang memberikan sesuatu kepada orang lain atau pihak untuk mendapatkan suatu balasan dari orang atau pihak lain tersebut. Proses pembentukan ini sangat lazim dan sangat ketara terjadi pada organisasi politik. Bahkan sangat memungkinkan kelompok ini hanya bersifat singkat atau tidak lama. Ada teori alasan-alasan praktis. Teori ini menganggap bahwa kelompok akan terbentuk karena alasan-alasan yang sifatnya praktis, yaitu ekonomi, keamanan, atau alasan-alasan sosial. Kelompok-kelompok cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompokkan hal tersebut. Misalnya, mahasiswa di negara Belanda memiliki kesamaan tujuan yang sifatnya praktis, seperti mudik bersama ke Indonesia. Orang-orang ini kemudian membentuk kelompok mudik untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan tujuan yang sama, inilah dapat diidentifikasi aktivitas bersama pada kelompok tersebut. Ciri-ciri kelompok. Menurut H. Joseph Reitz, kelompok dicirikan oleh, pertama, dua orang atau lebih. Kelompok adalah sekumpulan orang yang minimal dua orang yang membentuk interaksi untuk suatu tujuan. Yang kedua, berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara orang dalam kelompok ditujukan untuk meningkatkan kapasitas atau memudahkan upaya
pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada saling membagi tujuan yang sama. Dasar interaksi orang di dalam kelompok adalah kesamaan alasan mereka untuk bergabung menjadi suatu kelompok. Dasar-dasar daya tarik interpersonal. Beberapa alasan yang menjadi daya tarik antar orang dalam kelompok adalah yang pertama ada kesempatan untuk berinteraksi. Kesempatan untuk berinteraksi ini memungkinkan muncul dari adanya kesempatan interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Hal-hal yang berhubungan dengan jarak seperti fisik, jarak psikologis, dan arsitektur. Yang kedua ada status. Status seseorang merupakan suatu kondisi yang dimiliki oleh individu dan mencirikan masalah atau kekhasannya. Dalam konteks itu, kesamaan status akan memunculkan daya tarik antar individu, sehingga akan memunculkan kelompok senam lanjut usia. Yang ketiga ada kesamaan latar belakang. Latar belakang yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan akan menjadi daya tarik antar individu. Hal ini karena kesamaan latar belakang akan mengikat emosi antar individu tersebut. Misalnya, latar belakang pendidikan. Orang yang satu, alumni SMA-nya kemudian bekerja dalam suatu perusahaan tertentu, maka ia akan memiliki kedekatan dan ikatan batin yang mengikat daya tarik di antara keduanya. Contoh lain seperti kesamaan latar belakang agama, kebangsaan, usia, dan lain-lain. Yang keempat ada kesamaan sikap, merupakan pengembangan lebih lanjut dari poin ketiga, yaitu contohnya seperti kelompok antar mahasiswa, pasangan yang sudah menikah, guru di satu daerah atau institusi. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer adalah sebuah kelompok yang ditandai dengan adanya sifat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka di antaranya anggota kelompok. Contohnya seperti keluarga dan kelompok kolega. Yang kedua ada kelompok formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang dengan sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. 12 Agustus Divisi SDM di perusahaan, kelompok kerja guru, dan kelompok kerja kepala sekolah. Selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang dalam suatu kelompok formal. Contohnya seperti kelompok guru yang mempunyai hobi yang sama, seperti hobi bulu tangkis, bola voli, memancing, ibu-ibu arisan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kelompok terbuka. Kelompok terbuka merupakan kelompok yang secara ajak atau konsisten dan terus-menerus mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaharuan yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir ada kelompok tertutup. Kelompok tertutup merupakan kelompok yang kecil kemungkinan menerima suatu perubahan atau pembaharuan. Mereka adalah kelompok yang jarang berinteraksi dengan lingkungan di luar kelompoknya karena kurangnya akses terhadap kondisi eksternal atau informasi yang berkembang, istilahnya disebut sebagai kelompok tertutup. Tahap-tahap perkembangan kelompok. Model ini diterangkan oleh Bruce Tuckman dan Mary Ann Jensen dan dikenal sebagai model 5 tahap perkembangan kelompok. Tahap perkembangan kelompok adalah model yang digunakan untuk mengabarkan perkembangan kelompok dari tahap awal hingga akhir. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Kelompok mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Para anggota masih tidak tahu jelas mengenai tujuan dan objektif kelompok, merasa kebingungan, masih menyembunyikan perasaan masing-masing, dan keterlibatannya masih kurang. Yang kedua ada tahap timbulnya konflik atau storming. Kelompok mulai bekerja, tetapi para kelompok cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok lain terhadap individu mereka,
Tahap ini dicirikan oleh konflik dalam kelompok. Yang ketiga ada tahap normalisasi atau norming. Kelompok berada di tahap terbentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok. Tahap ini ditandai oleh adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai tujuan kelompok. Muncul persahabatan dan kerjasama antar kelompok, mulai mendengar pendapat anggota lain, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keempat ada tahap berkinerja atau performing. Kelompok berfokus pada pencapaian tujuan kelompok. Semua anggota kelompok sudah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Tahap ini ditandai oleh kebersamaan, rasa percaya diri, kreativitas, inisiatif, dan semangat yang tinggi untuk mensukseskan akhir yang dapat dicapai. Lalu yang kelima ada tahap pembubaran atau unjourning. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok yang bersifatnya sementara. Setelah suatu proyek selesai atau permasalahannya selesai atau permasalahannya berhasil dituntaskan, kelompok tersebut akan dibubarkan. Selanjutnya, dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok adalah studi tentang bagaimana dua atau lebih individu diatur ke dalam suatu kelompok yang teratur dan memiliki ikatan psikologis yang kuat. Rasa dinamika kelompok sangat luas dan mencakup berbagai aspek sosial, emosional, dan kognitif dari hubungan interpersonal. Bagi kelompok, dinamika kelompok memiliki banyak keuntungan. Dinamika kelompok juga mendorong ikatan yang kuat dan rasa saling menghormati, meningkatkan kesadaran akan tujuan dan cita-cita organisasi, dan membantu menciptakan suasana yang ramah di mana para anggota dapat bekerja sama secara efektif dan komunikatif. Selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga kami membuka sesi tanya jawab pada kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.